Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Widianti dengan NPM 2307110007. Nah, tujuan saya dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Biostatistika dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik pengumpulan data dan waktu pengumpulan data dalam studi kohort. Nah, teknik pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat untuk guna menjawab pertanyaan penelitian. Nah, metode ini terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, metode kuantitatif seperti kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka yang bisa dianalisis statistik. Nah, sementara metode kualitatif seperti wawancara, mendalam, dan observasi digunakannya untuk memahami pandangan atau pengalaman secara lebih mendalam. Selain itu, studi dokumentasi juga dapat digunakan untuk mengakses data dari sumber-sumber tertulis. Pemilihan teknik tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan serta ketersediaan sumber daya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan waktu pengumpulan data dalam studi kohort. Dalam konteks studi kohort, waktu pengumpulan data sangat penting karena penelitian ini biasanya melibatkan pengamatan kelompok individu selama periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor risiko dan hasil tertentu. Misalnya, hubungan antara kebiasaan merokok dan perkembangan penyakit. Nah, pengumpulan data pada kohort dilakukan secara berkala, biasa dalam interval tahunan, bulanan, atau sesuai dengan desain penelitian. Nah, waktu pengumpulan data dalam studi kohort sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Proses ini biasanya terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama, pengumpulan data awal atau baseline yang dilakukan untuk menentukan karakteristik dasar kohort, termasuk faktor risiko dan kondisi kesehatan, sebelum individu mengalami kejadian yang diteliti. Selanjutnya, selama periode tindak lanjut atau follow up. Nah, peneliti mengumpulkan data secara berkala untuk memantau kejadian baru dan perubahan dalam kesehatan individu. Yang terakhir, pada pengumpulan data akhir, informasi dievaluasi untuk menilai hasil penelitian dan menentukan hubungan antara faktor risiko dan hasil yang diamati. Nah, waktu pengumpulan data disesuaikan dengan jenis fenomena yang diteliti. Misalnya, jika peneliti berkaitan dengan penyakit kronis, data mungkin dikumpulkan selama beberapa tahun untuk melacak perkembangan kondisi dari waktu ke waktu. Studi kohort prospektif mengumpulkan data dari awal pengamatan ke depan, sementara studi kohort retrospektif menggunakan data yang sudah ada di masa lalu untuk melihat hubungan di antara variabel. Waktu pengumpulan data yang tepat sangat krusial agar hasil penelitian bisa mencerminkan dinamika yang akurat dan relevan dari populasi yang kita teliti. Nah, begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.